Namun, saat dibonceng Miraf, Bafia mulai merasa aman dan nyaman, terlebih wajah guru muda tersebut juga bikin si nenek sumringah. Akhirnya, mereka jadi sering bareng saat berangkat dan pulang kerja. Selalu datang tepat waktu pagi hari dan pulangnya dari sekolah juga pas. Jadi gak ada drama-drama lagi lama nunggu driver. Keadaan ini yang membuat Bafia semakin senang dengan guru olahraga itu. Miraf juga selalu wangi, dan senyumnya membasahi kalbu sang nenek Bafia yang sudah lama kering. Bafia merasa muda lagi, terutama di rumahnya yang cuma ada Pak Manan yang kerjanya cemberut, jarang mandi, dan sudah banyak keriputnya. Makin terasa bedanya jika di dekat guru olahraga yang berbadan kekar itu. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari daerah Kolhapur, negara bagian Maharashtra, di India. Di sana ada sepasang kakek nenek yang bukannya makin baik dan mendekat kepada Tuhan, tapi justru malah mendekat kepada berondong kekar, hingga sang kakek berbuat nekat demi pujaan hatinya itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, kisah kali ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1984 di sebuah daerah kecil bernama Adamapur, negara India. Mereka bernama Manan dan Bafia. Dulunya, mereka saling kenal karena bertugas sebagai pengajar, kemudian menikah dan berumah tangga. Anak pertama mereka lahir pada tahun 1986, dan si bungsu lahir pada tahun 1988. Selama masa tugas mereka sebagai guru, mereka sering pindah-pindah provinsi karena mutasi, sampai akhirnya pensiun di kota Kolhapur sejak tahun 2014. Anak pertama menikah dan pindah ke daerah Sangli bersama istrinya. Di sisi lain, si bungsu, yang bernama Lohit, memiliki 2 putri dan menetap di kota yang sama dengan orang tuanya. Lelaki ini memiliki usaha penjualan kain sari bersama istrinya. Dia yang paling sering mengunjungi Pak Manan dan Bafia karena jarak rumahnya hanya sekitar 17 km, jadi naik motor tidak terlalu melelahkan. Sementara pasangan kakek nenek tersebut memutuskan tinggal berdua saja, tidak mau menggunakan asisten karena masih merasa kuat. Mereka masak sendiri, mencuci menggunakan mesin, dan membersihkan rumah dikerjakan berdua. Sejak tahun 2016, Nenek Bafia diminta oleh salah satu sekolah swasta, Kolhapur, untuk menjadi kepala sekolah di sana. Selain memang dulu terkenal disiplin dan jago memimpin, dia juga masih aktif dalam berbagai kegiatan di daerah rumahnya. Akhirnya, dia mau juga meskipun sempat menolak karena usianya sudah 55 tahun saat itu. Hal ini membuat kegiatan Bafia makin banyak, sementara suaminya, kakek Manan, menganggur dan lebih sering pergi memancing atau nongkrong di rumah salah satu tetangga yang biasanya digunakan untuk berkumpul dengan bapak-bapak seusianya. Mereka bermain catur atau kartu sampai larut malam, daripada kesepian di rumah. Namun, hal tersebut justru menjadi penyebab pertengkaran di antara Bafia dan suaminya. Sang istri berharap Manan mau membantu pekerjaan rumah sedikit kalau pagi karena nenek sudah masak untuk sang suami. Namun, ketika pulang agak sore, sang nenek kelelahan. Daripada pergi memancing atau bermain catur seharian, lebih baik menyapu atau menyiram tanaman. Namun, setiap kali diberitahu, Pak Manan marah balik dan mengatakan itu bukan pekerjaannya. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab kedua pasangan sering bertengkar, saling musuhan, dan tidak mau berbicara. Si kakek merasa pekerjaan rumah bukan tugasnya. Kemarin, saat disuruh mencari asisten rumah tangga, dia malah tidak mau. Sekarang, malah menyuruh-nyuruh, sementara Nenek Bafia juga marah karena dia masih bekerja sebagai kepala sekolah. Dia yang masak, mencuci, dan menyetrika baju. Hanya membantu sedikit,
Kadang-kadang disuruh mengantar jemput ke sekolah, suaminya juga malas bangun pagi, suka bermalas-malasan, sekalinya bangun pagi seringnya langsung pergi diam-diam setelah sarapan. Bagaimana Bhavya tidak kesal? Pertengkaran semakin sering terjadi, yang akhirnya membuat sang putra, Lohit, menginap di sana untuk membantu berdamai, tapi selalu gagal karena kedua orang tua itu kembali pada tingkah anak kecil egois dan tidak ada yang mau mengakui kesalahannya, tidak seorang pun mau mengalah. Singkat cerita, walaupun sempat akur selama pandemi karena Bhavya tidak pergi mengajar, namun semua kembali pada tabiat lama saat keadaan berangsur pulih. Awal tahun 2021 mulai lagi nih bapak-bapak komplek ngumpul untuk main catur dan kartu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kegiatan tersebut, terutama rata-rata mereka sudah pada pensiun. Tapi kalau sampai nggak ingat pulang, suka bikin si nenek marah-marah. Nanti seharian nongkrong sama temennya sampai nggak ingat makan. Dia itu sanggup, nah, pas udah di rumah, ngeluh-ngeluh perut sakit, masuk angin, dan tingkah lainnya. Sementara kalau udah main catur sampai tengah malam dan dijemput buat makan aja, malah istrinya suka diomelin depan teman-temannya. Protes, jangan suka didatengin ke tongkrongan. Serba salah ya? Padahal saat itu sekolah udah mulai tatap muka. Pengen banget nih nenek Bhavya bisa diantar pagi-pagi karena kan sering macet. Tapi Pak Manan banyak alasan, masih ngantuk, badan pegel, masuk angin, dan berbagai keluhan lainnya yang semua hilang jika udah keluar pergi mancing atau main catur sama teman-temannya. Karena merasa menggunakan ojek online lebih cepat, makanya nenek Bhavya lebih sering naik angkutan tersebut biar bisa menembus macet. Angkutan umum terlalu lelet, taksi kemahalan. Makanya selalu naik ojek online, tapi ada satu kendala. Kadang saat mencari driver itu suka lama, makanya si kepala sekolah ini suka telat tiba di sekolah. Sampai akhirnya ada seorang guru muda yang menawarkan untuk mengantarkan Bu Bhavya. Kebetulan pemuda itu memang masih satu jalur dengan Bu Bhavya, jadi dia bisa memberi tumpangan kepada sang kepala sekolah. Guru muda itu bernama Niraf, dia mengajar mata pelajaran olahraga. Niraf sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak. Sebagai bentuk terima kasih dari Bu Bhavya, dia berjanji akan memberikan ganti uang bensin kepada Niraf. Hitung-hitung buat beli rokok katanya. Sebenarnya, Bhavya awalnya sempat mikir-mikir dulu, karena dia kan kepala sekolah. Jika terlihat dia terlalu dekat dengan salah satu guru lelaki takut nanti jadi bahan omongan guru lainnya di sekolah. Selama dia memimpin sekolah dianggap berkinerja baik karena itu dia selalu dijadikan contoh oleh guru yang lain. Namun, saat dibonceng Niraf, Bhavya merasa aman dan nyaman. Terlebih wajah guru muda tersebut juga bikin si nenek sumringah. Akhirnya, mereka jadi sering bareng saat berangkat dan pulang kerja. Selalu datang tepat waktu pagi hari dan pulangnya dari sekolah juga pas, jadi gak ada drama-drama lagi lama nunggu driver. Keadaan ini yang membuat Bhavya semakin senang dengan guru olahraga itu. Niraf juga selalu wangi, dan senyumnya menyentuh kalbu sang nenek Bhavya. Bhavya merasa muda lagi, terutama di rumahnya yang cuma ada Pak Manan yang kerjanya cemberut, jarang mandi, dan sudah banyak keriputnya. Makin terasa bedanya jika di dekat guru olahraga yang berbadan kekar itu. Lama-kelamaan, hubungan mereka semakin akrab. Bhavya sering mengajak pria tersebut makan nasi biryani, nemenin beli kacamata di mall, dan hal lainnya yang memang disengaja agar bisa berlama-lama dekat. Walaupun si nenek sempat kesal juga kemarin ya, saat tahu bahwa Niraf udah nikah. Kirain masih lajan abis bodinya kencang berotot dan baby face menurutnya. Wanita itu juga nggak pelit ngasih uang tambahan tiap minggu, dilebihin banyak. Sampai kemudian mereka pun sering check-in ke kamar hotel untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam. Ini biasa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Bhavya sekarang malah memperlakukan Niraf sebagai kekasihnya, meski lelaki tersebut ngikut aja, dan gak berani nolak juga sama atasan, namun dirinya gak pernah mau disentuh sampai berlebihan. Pada Oktober tahun 2021, Pak Manan sering mendengar istrinya nelpon-nelpon manja dan juga kirim-kiriman voice note, mulai curiga bahwa Bhavya punya pria lain. Tapi siapa? Udah tua gitu, emangnya masih ada yang mau?
Makanya kemudian si kakek melaporkan hal tersebut pada Lohit, terutama udah beberapa bulan ini ibunya selalu saja pulang di atas jam 9 malam dengan alasan ada kegiatan di sekolah. Makanya kemudian bersama sang putra mereka mengikuti perjalanan sepulang sekolah pada bulan November. Benar saja, kemudian melihat Bhavya dibonceng guru olahraga langganannya masuk ke hotel melati di sana yang bikin ayah anak itu kaget berat. Ditunggu 1 jam, gak keluar-keluar. Kemudian langsung menuju ke lobi bertanya pada resepsionis di kamar berapa ibu mereka sama teman lelakinya berada, sambil nunjukin foto. Nah, secara kebetulan banget, Bhavya baru keluar lift dengan niraf langsung dilabrak Lohit yang memukul dan mengancam si guru muda itu. Kemudian menarik pulang nenek dan 4 cucu tersebut. Sesampainya di rumah, terjadi pertengkaran lagi. Bu Bhavya hanya bilang mereka cuma ngobrol doang, gak napa-napain di hotel. Soalnya di rumah juga kosong, bapaknya main catur terus sampai tengah malam, gak mau nemenin ibu. Pulang-pulang cari makan, mandi lalu tidur. Terkadang udah gak ngobrol apa-apa, seperti tidak saling kenal. Namun, tetap saja Lohit marah atas kelakuan emaknya. Dia kan kepala sekolah, kalau ada yang tahu bisa malu kalau emang gak napa-napain terus di hotel main apa. Intinya, sang putra mengamuk hebat dan melarang Bhavya untuk menumpang sama niraf lagi, bahkan mengirim pesan ancaman. Terus selama beberapa hari kepada niraf untuk tidak mendekati ibunya atau bakal dihabisi. Lelaki itu ketakutan dan benar-benar menghilang setelahnya dia jadi jarang datang untuk mengajar di sekolah. Di sisi lain pamanan ini sebenarnya memang sangat pecemburu. Dia ini temperamental sejak zaman masih muda dulu, dia paling gak bisa mentoleransi terkait pasangan yang berselingkuh. Itu sebabnya sampai 1 bulan kemudian dia sendirilah yang mengantarkan istrinya pergi bekerja. Tapi pulangnya Bu Bhavya tidak dijemput, terpaksa dia harus memesan ojek online. Singkat cerita setelah 2 bulanan, pamanan ini jadi jarang-jarang nganterin istrinya. Dia bilang capek, karena memang jalur yang dilewati selalu macet di sana. Jadilah Bhavya jadi makin sering naik ojek online-nya, hingga pada satu ketika, kakek tersebut mulai curiga lagi saat awal Desember. Bhavya diantar oleh ojek online yang sama selama 2 minggu berturut-turut. Dia mulai berpikir kalau istrinya mungkin punya hubungan lagi dengan lelaki lain. Karena kalau pesan ojek online kan drivernya pasti beda-beda setiap kali pesan. Perasaan curiganya semakin kuat dan dia jadi sering mengintai saat jam pulang sang istri. Hingga pada hari Minggu di bulan Desember tahun 2021, harusnya Bhavya tidak kemana-mana, namun beralasan ada acara seni di sekolah bisa sampai malam. Padahal diantar pergi sama Manan dan memang benar sedang ada acara, tapi karena sudah janji mau pergi mancing dan main catur jadi gak bisa jemput, entar pas balik. Ternyata istrinya gak pulang-pulang sampai lewat jam 10 malam yang bikin Pak Manan gelisah. Dia pun kembali ke rumah sambil nunggu Bhavya di teras. Hatinya tidak tenang, padahal biasanya juga cuek dan lebih senang nongkrong sampai larut malam dengan bapak-bapak lain. Hingga pada pukul 10.30 malam, akhirnya ada sebuah sepeda motor dengan helm hitam berhenti depan pagar, dan istrinya pun turun dari boncengan. Dengan amarah menggebu-gebu, lelaki tua itu mendekati dan mengeluarkan pisau yang dari tadi sudah siapkannya. Dia menyerang pemuda itu sampai si driver ojek online tadi terjatuh ke tanah. Beberapa tetangga lain yang muncul, segera membawa abang ojek tersebut ke rumah sakit terdekat. Namun, sayang nyawanya tak terselamatkan. Sementara Pak Manan langsung menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Ibu Bhavya tak henti-hentinya berteriak histeris, sebab pemuda yang terkena serangan itu adalah security di sekolah dia bertugas. Memang sudah beberapa minggu ini pemuda itu yang membantu memberi tumpangan kepada sang ibu kepala sekolah. Namanya adalah Kaivalya yang menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-22 tahun. Hasil investigasi menunjukkan, rasa penyesalan ditunjukkan Pak Manan. Sebab, dia baru sadar bahwa tindakannya sudah kelewat batas. Amarah dan cemburu yang muncul di hatinya telah membutakan mata serta pikiran. Istrinya lama banget pulang malam itu, jadi dia curiga bakal main sama pemuda yang mengantarnya beberapa minggu belakangan ini. Soalnya kejadian sebelumnya yang istrinya selingkuhkan juga begitu.
Sering pulang bareng, semakin dekat, lama-lama check-in di hotel ternyata. Lagian, motor dan perawakannya juga mirip, ditambah memang kondisi yang tidak terlalu terang dan mata si kakek juga udah mulai rabun, membuat jadi bikin sulit dikenali. Namun, istrinya mengatakan tidak pernah lagi dia berhubungan dengan si Niraf. Si guru olahraga itu juga sudah tidak mengajar lagi di tempat dia bertugas, jadi dia benar-benar sudah hilang kontak sejak kemarin itu ketahuan oleh putranya. Ternyata Pak Manan salah orang, jadi si Kaivalya beberapa minggu belakangan ini memang yang sering memberikan tumpangan kepada Bu Bavia. Itu semata-mata dilakukan karena kasihan melihat si kepala sekolah suka kesulitan mendapat driver ojek. Makanya dia berinisiatif memberikan tumpangan sekaligus untuk menambah pemasukan. Gaji security di sekolah tempat dia bekerja sangat kecil dan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Pihak keluarga Kaivalya sangat sedih dengan peristiwa ini. Pemuda tersebut sangat baik dan ramah, karena kesulitan ekonomi saat pandemi dia jadi berhenti kuliah. Mau nyari kerja juga dalam kondisi sulit, yang ada karyawan yang muda pada kerja aja banyak yang dirumahkan. Makanya dia melamar pekerjaan apa saja biarpun gajinya kecil, yang penting ada pemasukan untuk makan sehari-hari. Kini pemuda tersebut sudah pergi, menurut sang pengacara, meski mengaku tersulut emosi dan melakukan kesalahan, namun usia dan kesehatan Pak Manan harusnya menjadi pertimbangan jika harus dihukum. Umurnya 58 tahun dan sudah sakit-sakitan. Memang sih beberapa kali sidang ditunda karena kakek tersebut sering dirawat, namun jaksa serta dokter mengatakan bahwa dirinya sangat kompeten untuk menjalani peradilan serta akan mendapat hukuman sesuai perbuatannya. Kedua putranya juga selalu hadir. Bahkan mereka diketahui memberi santunan pada keluarga Kaivalya yang jumlahnya tidak pernah disebutkan. Sampai pada hasil keputusan di Pengadilan Tinggi Wilayah Kolhapur pada Juli tahun 2022. Hakim menyatakan bahwa Manan bersalah atas tindakan berencana untuk menyerang Kaivalya yang melenyapkan nyawanya. Si kakek tersebut mendapat hukuman maksimal 25 tahun penjara, namun tiap bulannya akan ada dokter yang memeriksa kondisi kesehatan. Anak-anaknya sempat meminta banding dengan alasan yang sama, usia senja dan kesehatan, namun ditolak oleh pengadilan. Sang ibu Bavia juga minta maaf karena semua bermula atas ulahnya dulu berhubungan dengan guru olahraga. Jadi, memanjang ceritanya padahal gak pernah lagi berhubungan dengan Niraf, bahkan gak tahu kabarnya. Setelah kasus ini, Ibu Bavia memundurkan diri dari jabatan kepala sekolah dan tinggal bersama anaknya Lohit serta cucu-cucunya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?